Multikulturalisme merupakan serapan dari kata multikultural yang berasal dari kata multi dan kultural. Multi yang artinya plural dan kultural yang artinya tentang budaya. Multikulturalisme dapat diartikan sebagai sebuah pandangan atau ideologi yang mengakui dan menerima perbedaan, baik perbedaan suku, budaya, maupun agama. Salah satu daerah multikulturalisme yang ada di Indonesia adalah Kota Singkawang, yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Tak jarang manusia hidup rukun dengan adanya perbedaan suatu budaya. Pasti banyak sekali tantangan yang akan didapat. Bahkan mungkin sampai ada pertikaian di antaranya. Namun berbeda dengan Kota Singkawang. Kota Singkawang merupakan kota pesisir yang terletak di utara Provinsi Kalimantan Barat. Kota Singkawang resmi menjadi kota madya pada tahun 2001. Jumlah penduduk Kota Singkawang per 2018 banyak 236.395 jiwa yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. Kira-kira ada 16 kesukuan yang ada di Singkawang, dan yang paling dominan adalah suku Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Hal tersebut menggambarkan sisi multikulturalisme yang ada di Kota Singkawang. Pluralitas masyarakat Kota Singkawang tidak menimbulkan permasalahan. Hal ini disebabkan interaksi sosial masyarakat cenderung bersifat asosiatif. Keberagaman tersebut menjadi pondasi terciptanya persatuan dalam keberagaman di tengah perbedaan yang ada. Dekatnya rumah-rumah ibadah dari agama-agama yang berbeda sebagai bukti terjalinnya toleransi antar umat beragama di Kota Singkawang. Dimensi politik bicara tentang kebijakan, peran pemerintah sebagai penyedia dan penjamin bagi distribusi keadilan sosial bagi kesetaraan akses tanpa pengecualian. Dari nilai toleransi yang sangat tinggi di Kota Singkawang, bagian pemerintah memberi kebijakan yang salah satunya adalah himbauan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan perayaan hari besar agama yang ada di kota ini. Kita bisa lihat dari segi dimensi multikulturalnya. Di sini terdapat dimensi politik bicara tentang kebijakan, peran pemerintah sebagai penyedia dan penjamin bagi distribusi keadilan sosial, bagi kesetaraan akses tanpa pengecualian. Dari nilai toleransi yang sangat tinggi di Kota Singkawang, bagian pemerintah memberi kebijakan yang salah satunya adalah himbauan kepada masyarakat untuk ikut menyukseskan perayaan hari besar agama yang ada di kota ini. Contoh sederhana nampak terlihat adalah ketika warga Tionghoa menggelar acara Cap Gomeh yang digelar tahunan yang didominasi ornamen khas Tionghoa. Selanjutnya ada dimensi kebudayaan yang mana di sini membicarakan tentang konstruksi sosial. Kesadaran kolektif yang nantinya bisa merubah suatu budaya di suatu bangsa. Dimensi budaya tidak akan masuk selama tidak ada dimensi politik. Dengan adanya keberagaman, adanya perbedaan, kita menjadi sangat indah karena bisa tukar pengetahuan, pengalaman termasuk budaya sosial. Di antara lembaga suku di DAD, Dewan Adat Dayak, kemudian Majelis Adat Budaya Melayu, Majelis Adat Budaya Tionghoa yang mayoritas dan Singkawang terdiri dari 17 paguyuban yang terdiri dari berbagai suku. Sering melakukan komunikasi silaturahmi, jika ada masalah akan dibawa dalam forum musyawarah. Menurut kelompok kami, jenis multikulturalisme di Singkawang adalah multikulturalisme akomodatif, yaitu tetap bertumpu pada budaya dominan dan minoritas menyesuaikan dari budaya tersebut. Sebagai contoh, waktu Cap Gomeh tidak hanya orang Tionghoa, tetapi kadang dari Melayu, Dayak, dan Madura juga ikut meramaikan. Orang Tionghoa juga menghormati kaum muslim. Cap Gomeh dimulai dari pagi sampai sebelum zuhur dan dilanjutkan lagi setelah zuhur. Saat Cap Gomeh juga ada tradisi tatung. Pawai tatung di Singkawang menjadi lebih unik karena ternyata tidak hanya melibatkan etnis Tionghoa saja sebagai pembawa tradisi ini, tetapi sekarang telah melibatkan etnis Dayak di perayaannya. Pawai tatung merupakan suatu gambaran jelas masyarakat pluralis serta kerukunan di Kota Singkawang.
Teman-teman semua, kita harus melestarikan budaya yang telah ada, menerapkan rasa multikulturalisme, biarpun banyak perbedaan yang beragam, keharmonisan harus tetap terjaga. Semoga kedepannya multikulturalisme dapat dijalankan dengan sepenuhnya. Sikap toleransi, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, itu tadi salah satu contoh multikulturalisme yang ada di Indonesia beserta analisnya menurut kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan jika kalian ada pendapat lain atau saran, bisa ketik di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.